Tuhan memperhadapkan ini di depan mata kita untuk mendapatkan respon. Sebab seperti kita tahu, semua badan-badan yang bekerja di bencana, tanggap darurat habis kan pergi. Terus bagaimana dengan anak-anak ini? Bahwa Tuhan memberikan mandat ini kepada kita. Lalu kita bertekad mendirikan sebuah yayasan. Lalu yayasan ini kita beri nama Kaum. Harapan saya, semoga apa yang saya sekolahkan ini menjadi berkat bagi orang lain. Terima kasih karena sudah menyekolahkan saya dari kecil, dari SD sampai sekarang. Terima kasih Yayasan Kaum. Selamat Natal untuk segenap pemirsa, baik ibu bapak sekalian selaku orang tua maupun adik-adik sekalian peserta didik jenjang SMP di BPK Penabur Jakarta, juga kepada Ibu Ike selaku kepala jenjang, dan tentunya seluruh kepala sekolah dan tenaga pendidik serta tenaga kependidikan jenjang SMP BPK Penabur Jakarta. Kita melaksanakan Natal secara virtual dan mudah-mudahan tahun depan kita sudah bisa melakukan secara onsite. Tetapi ada beberapa hal yang mungkin ingin saya sharingkan terkait dengan Natal, dan khususnya terutama di saat sekarang di mana kita mengalami pandemi. Salah satu makna Natal yang menurut saya paling terasa adalah adanya harapan, di mana sama seperti Allah Bapa memberikan putranya yang tunggal untuk kita, untuk menyelamatkan manusia dari dosa, untuk menebus dosa umat manusia.
kita juga punya banyak harapan yang bisa kita doakan kepada Tuhan pada masa sekarang ini. Kita bisa mengharap agar pandemi segera berakhir, kita bisa mengharap vaksin segera bisa dibagikan, dan juga kita bisa berharap tiba masa normal atau mungkin masa new normal secepat mungkin. Itu adalah salah satu makna yang paling utama dari Natal, yaitu harapan bagi manusia. Makna yang kedua yang ingin saya sharingkan terkait Natal adalah kebersamaan, terutama mungkin kebersamaan dalam keluarga, di mana dalam Natal saya biasa merasakan berkumpul bersama dengan keluarga adalah hal yang paling membahagiakan. Dan dari dulu sewaktu saya masih kecil, kita semua berkumpul di rumah orang tua dan semua merayakan Natal dengan gembira. Dan itu adalah satu makna yang luar biasa. Jadi manfaatkanlah Natal kali ini untuk kembali berkumpul bersama, untuk melupakan semua kesalahan dan sebagainya, dan menerima semua saudara, teman dan sebagainya kembali menjadi satu perdamaian dalam kebersamaan yang sempurna. Itu dua hal yang ingin saya sharingkan bersama Ibu Bapak sekalian dalam Natal ini. Yang pertama harapan, yang kedua adalah kebersamaan keluarga. Sekali lagi selamat Natal untuk semua, dan juga nanti tahun baru 2021. Tuhan Yesus berkati kita semua. Hai SMPK 4 Penabur Jakarta. Hari ini kita merayakan Natal secara online. Ini pertama kalinya loh, tapi kita tetap bersukacita. Jangan takut, Juru Selamat telah datang. Dan saya mau mengucapkan terima kasih banyak kepada warga SMPK 4 yang sudah menyumbang untuk kaum sebesar 5.200.000. Terima kasih Bapak Ibu semua dan anak-anakku sekalian. Kita akan menyongsong Natal kita dengan sangat meriah. Dan kiranya kita menyadari kasih Tuhan selalu menyertai kita. Terima kasih.
Aduh, mana ya jemputan aku ini? Kemana sih kak? Aku mau pergi arisan ya, Bu. Oh, mau arisan? Biasa, tiap bulan. Kak. Kenapa? Ini aku kurang ngerti tahu ceritanya Tuhan Yesus itu gimana ya? Ini kan cerita udah lama banget. Tapi gimana ya kak? Aku masih kurang ngerti. Yang apa sih? Yang cerita dulu banget itu kan? Iya, yang cerita Tuhan Yesus lahir itu. Ini kok rame amat, ada apa ya? Seru sekali sepertinya. Iya kak, ini loh, itu tuh lagi kan kita mau Natalan. Nah, itu tuh nggak ngerti, kita masih belum ngerti cerita bagaimana awalnya Tuhan Yesus lahir. Iya. Coba kak ceritain. Nah, jadi dulu ada perempuan, dia galau. Nah, Esu tahu nggak nama perempuannya? Galau dia. Esu tahu nggak nama perempuannya? Kalau nggak salah, nama perempuannya itu Maria ya kak. Nah, tuh tahu. Nah, jadi perempuan ini galau dia. Dia bingung memilih apakah dia ikut dirinya sendiri atau dia ikut Allah. Saking galaunya dia bingung. Iya, jadi dia tuh galau, dia bingung karena Esu tahu nggak, waktu dia menerima berita dia mengandung itu dalam posisi dia belum menikah. Jadi kan waktu itu kan kalau misalnya belum menikah terus punya anak, dia bakal dihina-hina sama orang-orang. Iya kan, bahkan waktu itu kan kalau nggak salah kan orang Yahudi kan bahkan bisa itu kan ya lemparin batu sampai orang itu mati gitu. Jadi kan dia wajar kalau dia galau waktu itu. Nah, kadang-kadang kan kita gitu juga kan dalam kehidupan sehari-hari, kita susah memilih apakah mengikuti kemauan sendiri atau kita patuh dan taat sama Allah. Iya, benar juga ya kak ya. Kadang-kadang kan kalau zaman sekarang itu kan kita kadang-kadang susah memilih gitu, karena kayak dulu Maria juga pasti dia galau gara-gara itu ya. Betul. Dia milih mau jadi mitra Allah atau dia milih pencitraan dirinya. Karena kalau dia ikut kehendaknya Allah, ya dia siap diomongin sama orang-orang. Tapi kalau dia mau dengerin orang-orang, ya berarti dia masa nolak kehendak Allah, gitu kan ya. Betul. Setan berkumpullah kemari, mari kita bicarakan strategi, taburkan pikiran-pikiran basi, lalu kita habisi. Jangan pernah berhenti mengawasi, ikuti gaya hidup dengan pasti, pengaruhi hidup penuh sensasi, lalu kita habisi. Marilah kita bersama-sama berikan dunia kesenangan diri, terus waspada dan bersiaplah untuk menerkam mangsamu. Tunjukkan pada semua manusia kita bisa lakukan segalanya. Biarkan semua manusia tahu setan yang berkuasa. Kalian semua jangan merasa bangga dulu. Karena ternyata pekerjaan kita belum selesai.
Allah yang tadinya mempercayakan manusia, sekarang dia sendiri yang turun ke dunia. Hah? Mana mungkin? Baru melihat kobaran api di semak belukar saja, Musa udah gak tahan. Apalagi kalau dia turun ke bumi, bisa-bisa bumi hancur. Kamu, sini. Bodoh kamu. Allah tidak sama seperti yang kamu pikirkan. Kuasanya jauh melampaui apa yang kita pikirkan. Apapun caranya, itu bukan urusan kita. Yang perlu kita pikirkan adalah bagaimana cara menggagalkannya. Mana mungkin kita bisa melawan Allah? Ini. Dasar otak udang. Bukan Allah yang kita lawan, tapi manusia yang kita lawan. Dengan cara mempengaruhi pikirannya. Oh, seperti yang lalu-lalu, Bos. Nah, kali ini kamu cerdas. Kita buat manusia mengikuti arahan kita. Dengan begitu, Allah akan kecewa terhadap manusia pilihannya. Otomatis, rencananya akan gagal. Sudah, cukup tertawanya ya. Waktu kita tidak banyak. Jangan pernah tidur. Jangan terlalu banyak berwacana. Terus bekerja. Kerja! Nah, ternyata iblis kan masih terus berusaha menggoda Maria. Kadang-kadang kalau kita nggak kuat iman, kita bisa kena pengaruhnya tuh. Iya bener ya Kak ya. Maria juga dulu kalau nggak kuat iman, aku yakin dia pasti bakal tergoda oleh godaan iblis. Karena dalam posisi itu kan dia pasti akan tergoda oleh suara orang banyak. Dia nggak peka dengan hati nurani, suara Tuhan yang Tuhan kasih dalam hatinya. Iblis berarti memang jahat banget ya Kak ya. Jahat banget. Dia suka godain kita, bahkan kadang-kadang seolah-olah itu benar, seolah-olah itu baik, tapi ternyata ya itu salah, itu godaan iblis gitu. Banyaklah mata menyaksikan
engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau. Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya. Dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Maria, engkau wanita tercantik yang pernah tinggal di daerah ini. Walaupun kau miskin, tapi engkau punya harga diri. Maria, engkau tidak hanya cantik, tapi engkau juga diurapi oleh Allah. Mana mungkin engkau terima tawaran Allah untuk punya anak di luar pernikahan, sementara kamu saja masih tunangan. Ini sebuah peristiwa besar, Maria, di mana engkau berperan serta dalam mewujudkan rencana-rencana Allah. Ini tidak masuk logika, Maria. Mana mungkin Allah membuat rencana yang membuat kamu terhina. Masuklah dalam rencana Allah. Bukanlah hal yang hina. Justru sebaliknya, itu adalah hal yang mulia. Kalau tawaran ini kamu terima, tahukah kamu akibatnya, Maria? Kamu dipandang sebelah mata oleh banyak orang. Tidak hanya itu saja, jika berita ini sampai ke telinga para imam, engkau bakal dirajam. Betapa mengerikan, wajah cantikmu ini tidak berguna karena kamu bakal mati. Kau tidak akan mati, Maria. Engkau tidak akan mati karena Allah yang menjamin hidupmu. Oke. Allah bisa saja menjamin hidupmu. Tapi bagaimana dengan Yusuf? Mungkin Yusuf mau terima gadis tunangannya yang ternyata hamil di luar nikah. Maria, Allah telah memilih engkau untuk dijadikan rekan kerja Allah dalam rangka mewujudkan rencana-rencana Allah, yaitu menyelamatkan umat manusia dari murka Allah itu sendiri, Maria. Kesempatan ini tidak akan terulang. Allah memandang engkau dengan pantas mendapatkan tugas mulia ini. Terimalah, Maria. Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Takkan aku ragu setiap janjimu, kau yang selalu ku percaya. Aku tahu engkau selalu
kan, godaan iblis tuh nggak berhenti ya. Dia waktu itu tuh dia tetap godain Maria. Dia bikin bagaimana caranya biar Maria terpengaruh dan nggak ikutin suara dari Allah. Tapi untungnya waktu itu Maria berhasil, dia kuat imannya. Jadi dia tetap menerima apa yang menjadi kehendak Allah dan nggak peduli dengan godaan setan. Tapi jangan salah loh, iblis itu pinter. Apa buktinya dia pintar? Buktinya setelah dia gagal menggoda Maria, dia menggoda Yusuf. Dia cari celah yang lain. Nah, kadang-kadang juga kan dalam kehidupan kita sehari-hari begitu. Ketika iblis merasa gagal menggoda kita dari sisi yang satu, dia akan coba terus dari sisi yang lain. Sampai kita bisa tergoda, sampai kita bisa kena sampai ragi. Kita bisa benar-benar gagal gitu ya Kak ya. Nah, makanya kadang-kadang kalau kita benar-benar nggak punya kuat iman, kena kita. Untungnya Maria kuat imannya. Lalu Yusuf kira-kira gimana ya? Hai kalian semua, pengikutku mari bekerja. Jangan diam saja, terus kerja, jangan berhenti. Jangan tutup mata, tangkap kesempatan yang ada. Selalu berjaga, mengendap dan terkam mangsamu. Jangan buang-buang waktu, menari bersama-sama, jebak mereka. Hai kalian semua, pengikutku mari bekerja. Jangan diam saja, terus kerja dan berjagalah. Hai kalian semua, pengikutku mari bekerja. Jangan diam saja, terus kerja, jangan berhenti. Jangan tutup mata, tangkap kesempatan yang ada. Selalu berjaga, mengendap dan terkam mangsamu. Jangan buang-buang waktu, menari bersama-sama, jebak mereka. Jangan buang-buang waktu, menari bersama-sama, jebak mereka. Hai kalian semua, pengikutku mari bekerja. Jangan diam saja, terus kerja dan berjagalah. Yusuf, apa lagi yang kau pertimbangkan? Engkau adalah laki-laki terhormat di daerah ini. Jangan sampai masyarakat memandang sebelah mata terhadap dirimu, Yusuf. Yusuf, ini adalah rencana Allah. Tidak ada hubungannya dengan pencitraan yang ditawarkan dunia, Yusuf. Justru itulah yang paling penting buat laki-laki sejati seperti dirimu, Yusuf. Pencitraan hanyalah menyesatkan orang lain, Yusuf. Bayangkan, ternyata tunanganmu sudah hamil duluan. Apa kata para imam ketika seorang gadis berzina dan dia harus dilempar batu sampai mati, Yusuf? Oh, jangan sesat.
Jangan sesat Yusuf. Ini bukan perzinahan. Anak yang dikandung Maria adalah kudus. Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Ya Allah, aku akan mengambil Maria sebagai istriku. Allah mencari anaknya yang setia, yang taat masuk dalam rancangannya. Dia turut bekerja menggenapi rancangannya. Anaknya yang setia, yang taat masuk dalam rancangannya. Dia turut bekerja menggenapi rancangannya.
gitu ya, Estu. Allah tuh nggak pernah salah pilih. Kalau Allah udah memilih, Allah juga pasti kasih kekuatan. Kayak Maria dan Yusuf dari awal tuh Allah tuh milih Maria dan Yusuf tuh untuk menjadi kawan sekerjanya Allah. Jadi waktu udah dipilih, Allah nggak ninggalin, tapi Allah malah kasih kekuatan biar mereka bisa kuat melawan godaan iblis waktu itu. Nah, makanya juga kita kan harus bersyukur dengan Maria dan Yusuf. Berkat mereka berdua, maka lahirlah Yesus Kristus sebagai juru selamat kita. Makanya kita juga harus setia dan taat seperti yang dicontohkan Maria dan Yusuf. Nah, dalam kehidupan kita sehari-hari juga begitu. Sebagai orang beriman, maka kita harapannya harus selalu taat dan setia. Apapun itu tantangannya, apapun itu godaannya, setialah kepada Tuhan. Dari gunung daripada hidup malaikat.
kita ikut sama seperti Maria dan Yusuf yang punya sifat ketaatan dan setia, kadang-kadang kita tergoda keinginan mata, keinginan daging. Nah, benar nggak? Iya sih, benar sih ya. Tapi rayuan godaan iblis itu kan kadang-kadang datang ke kita itu kan bisa macam-macam hal ya. Kadang-kadang tuh terlihat sesuatu yang terlihat baik, sesuatu yang terlihat benar. Oh, tapi ternyata itu godaan iblis bisa ada di dalam situ. Makanya kita tuh harus terus berjuang. Sebenarnya waktu merayakan Natal, mengingat kelahiran Tuhan Yesus itu ya, itu harusnya kita terus ingat bahwa hidup ini tuh masih panjang. Kita masih harus terus berjuang supaya kita bisa melawan godaan iblis itu. Pokoknya kita jangan sampai tunduk sama rayuan setan. Ya, nggak boleh kalah kan, nggak boleh kalah sama godaan iblis gitu. Seperti Maria dan Yusuf, meskipun mereka udah tahu resikonya bakal Maria bakal dihujat, Yusuf bakal dihujat gitu kan ya, tapi mereka lebih memilih taat sama perintah Allah. Shalom, rekan-rekan yang terkasih dalam Yesus Kristus. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami hendak mendengarkan sabda-Mu. Tolonglah kami dengan Roh-Mu yang kudus. Dalam nama-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus, Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab pada kesempatan saat ini diambil dari Lukas pasal 2 ayat 10 sampai 14. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang, menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka. Dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan."
Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah, katanya. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Rekan-rekan yang terkasih dalam Yesus Kristus, saat ini kita akan merenungkan sebuah tema, yaitu jangan takut, juru selamat telah lahir. Setiap kita dapat punya rasa takut, apalagi di masa pandemi saat ini. Orang dapat punya rasa takut, takut terkena virus, takut akan kematian, ataupun juga takut akan masa depan. Dan juga ada banyak ketakutan-ketakutan yang lainnya. Yang mengalami rasa takut juga bukan hanya kita pada saat ini, tetapi di dalam Alkitab juga mencatat ada orang-orang yang mengalami rasa takut. Namun di tengah ketakutan tersebut, ada firman Tuhan yang menguatkan, memberikan kekuatan dan penghiburan di tengah rasa takut yang ada. Di dalam perikop yang kita baca dikisahkan malaikat Tuhan menjumpai para gembala. Dan gembala pada saat itu mengalami rasa takut. Karena jikalau gembala atau orang berjumpa dengan malaikat, maka ada dua kemungkinan. Malaikat itu menyampaikan kabar yang baik, atau malaikat menyampaikan kabar bencana atau malapetaka. Tetapi malaikat Tuhan itu menyampaikan sebuah kabar yang sukacita, kabar sebuah hal yang luar biasa tentang kelahiran juru selamat. Dan tentu kisah mengenai kelahiran juru selamat juga terkait erat dengan kisah Maria dan Yusuf. Maria dan Yusuf, ibu atau juga ayah dari Tuhan Yesus, juga mengalami rasa takut. Maria yang belum menikah, mengandung, tentu ada rasa takut. Bagaimana orang memandang Maria? Tradisi waktu itu, kalau orang hamil atau di luar semua pernikahan, maka akan ada hukuman, itu hukuman mati, hukuman dilempari batu sampai mati. Maria mengalami rasa takut. Yusuf juga mengalami rasa takut. Bagaimana? Belum menikah tapi sudah punya anak. Dan belum lagi mereka harus mendaftarkan diri sensus ke kota asalnya, sekitar menempuh perjalanan 170 km. Perjalanan yang panjang. Oleh karena itu Maria ibu Tuhan mengalami rasa takut. Yusuf juga mengalami rasa takut. Para gembala juga mengalami rasa takut. Tetapi apa yang disampaikan oleh malaikat Tuhan, yaitu berita yang luar biasa, yang melampaui rasa takut, yaitu telah lahir bagimu juru selamat. Siapakah juru selamat itu? Juru selamat adalah pembebas, Mesias yang dinanti Tuhan, yang akan membebaskan bangsa Israel dari segala penderitaan atau penindasan. Tetapi berita itu bukan hanya ditujukan kepada orang Israel atau kepada para gembala, tapi juga kepada kita semua. Maka hari ini telah lahir bagimu juru selamat. Artinya Tuhan yang adalah Allah bersedia hadir dalam kehidupan manusia, dalam penderitaan manusia. Telah lahir artinya Allah menjadi manusia, menjadi daging. Dan itu adalah inkarnasi. Sesuatu yang tidak terbatas, Allah yang tidak terbatas, hadir dalam manusia yang terbatas. Dan juga ini adalah karya keselamatan yang dinyatakan dalam sejarah manusia. Dan juga hadir di dalam palungan, artinya hadir di dalam kesederhanaan. Oleh karena itu, berita Natal merupakan bentuk kepedulian Allah kepada manusia. Allah yang mau bersolidaritas dengan penderitaan manusia. Ketika ada penderitaan yang terjadi, bangsa Israel mengalami ketakutan, Maria mengalami ketakutan, Yusuf mengalami ketakutan, gembala juga mengalami ketakutan. Tapi ada juru selamat yang hadir, Allah yang peduli akan kehidupan umat manusia. Artinya menjadi pembebas. Allah yang hadir di dalam kehidupan manusia adalah Allah yang peduli. Allah yang tidak tinggal diam ketika manusia mengalami penderitaan. Dan Allah yang tidak terbatas, sang pencipta itu, bersedia hadir di dalam penderitaan manusia. Turut berjuang, peduli, dan membawa pembebasan terhadap pergumulan hidup manusia. Dengan demikian firman Tuhan mau mengingatkan kita,
Natal adalah Allah yang turun tangan, menolong manusia. Dengan demikian, meskipun ada begitu banyak pergumulan yang hadir dalam kehidupan manusia, tetapi firman Tuhan mau mengingatkan kita agar kita lebih terfokus kepada Tuhan yang hadir di tengah penderitaan membawa pertolongan ketimbang kita berfokus kepada ketakutan-ketakutan yang ada. Rasa takut itu dapat wajar, tetapi jangan kita terfokus hanya kepada rasa takut dan kekhawatiran, kecemasan. Ini 4 jari saya. Ya, 4 jari. Anggaplah 4 jari ini menyimbolkan tentang penderitaan, ketakutan, kekhawatiran hidup. Dan 1 jari saya taruh di depannya. Ini menggambarkan Tuhan yang hadir dalam kehidupan kita. Kalau kita hanya memfokuskan diri, hanya melihat pada keterbatasan, permasalahan, ketakutan, kekhawatiran, maka kita tidak akan melihat Tuhan dalam kehidupan kita. Karena itu yang namanya titik buta. Tapi kalau kita memfokuskan diri kepada Tuhan, maka kekhawatiran hidup, ketakutan hidup itu dapat semakin mengecil. Lewat ilustrasi ini, mau mengingatkan kita bagaimana kita punya pilihan, mau fokus kepada rasa takut, kekhawatiran, atau kepada Tuhan. Dengan kita memfokuskan diri kepada Tuhan, bukan berarti hidup tanpa masalah, bukan berarti hidup bebas dari masalah. Masalah tetap ada, pergumulan hidup tetap ada. Tetapi kemudian Tuhan yang menolong, menguatkan kita. Allah yang peduli atas kehidupan kita. Jadi rekan-rekan, meskipun ada wabah, meskipun masa depan kita belum jelas, vaksin juga masih kemudian membutuhkan sebuah proses. Perekonomian ke depan bagaimana? Sekolah nanti bagaimana? Ada begitu banyak hal kekhawatiran hidup dalam kehidupan kita. Ada begitu banyak ketakutan-ketakutan yang dapat menguasai kita. Tetapi Allah yang hadir, Yesus yang lahir, Tuhan yang hadir di dalam kehidupan kita membawa pertolongan, bentuk kepedulian Allah di dalam kehidupan kita. Seperti sebuah lagu, potongan sebuah lagu tentunya. Saya tidak menyanyikan semuanya. Yang berjudul Allah Peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi, tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri sebab Allah mengerti. Berita Natal adalah bagaimana Allah hadir dalam kehidupan manusia, sejarah manusia. Allah peduli, Allah turun tangan, Allah menolong kita dan Allah tidak meninggalkan kita. Bahkan Dia hadir di dalam kehidupan manusia, menolong kita. Meskipun kekhawatiran dan juga ketakutan, jangan takut. Sebab Tuhan yang menyertai kita. Maria, meskipun di dalam ketakutan, tapi Tuhan menolong Maria, memberikan kekuatan, dan juga Yusuf, dan juga kepada para gembala. Tuhan menolong dan memberkati setiap kita di tengah berbagai tantangan yang ada. Fokus kepada Tuhan, bukan fokus kepada ketakutan dan kekhawatiran. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Allah yang baik, kami bersyukur atas kasih karunia, pertolongan Tuhan dalam kehidupan kami. Allah yang menjadi manusia. Pada kesempatan saat ini kami hendak berdoa untuk bangsa dan negara kami, dan juga tenaga medis yang tetap berjuang dalam menangani wabah COVID-19, agar wabah ini segera berlalu. Tuhan, kami juga hendak berdoa untuk keluarga-keluarga, baik siswa ataupun juga guru dan karyawan yang terkena dampak dari COVID, baik perekonomian ataupun juga kesehatan, yang terkena sakit. Tuhanlah yang menolong, menyembuhkan, dan memulihkan. Tuhan, kami juga hendak bersyukur untuk masa pembelajaran jarak jauh yang telah selesai pada semester ini. Tuhanlah yang juga memberikan kami kesehatan dan sukacita. Tuhan, kami juga hendak berdoa untuk keluarga besar SMPK 4 Penabur, Jakarta. Tuhanlah yang melimpahkan segala berkat siswa, orang tua, guru, dan karyawan.
Inilah doa syafaat kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.
Dan kini terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Yesus telah mengenalku, bahkan saat di kandung ibu. Betapa berhargaku di hadapan-Nya, ku menjadi biji mata-Nya. Yesus mengorbankan diri, menjadi seperti manusia, agar aku dapat meneladaninya, diperlengkapi untuk jadi alatnya. Ajar aku untuk rendah hati, ku ingin bersamamu melayani dengan hati. Ajar aku mengasingkan diri, ku ingin menaruh pikiran dan perasaanmu dalam hidupku. Yesus telah mengenalku, bahkan saat di kandung ibu. Betapa berhargaku di hadapan-Nya, ku menjadi biji mata-Nya. Yesus mengorbankan diri, menjadi seperti manusia, agar aku dapat meneladaninya, diperlengkapi untuk jadi alatnya. Ajar aku untuk rendah hati, ku ingin bersamamu melayani dengan hati. Ajar aku mengasingkan diri, ku ingin menaruh pikiran dan perasaanmu dalam hidupku. Oh, sekarang aku sudah paham cerita Tuhan Yesus lahir. Bukan hanya sekedar sejarahnya saja, tapi juga ada makna yang penting dari semua itu. Kita itu tidak boleh takut untuk mengikuti hati nurani, supaya tidak salah memilih. Sama seperti Maria dan Yusuf yang lebih mengikuti kehendak Allah daripada resiko untuk dihujat banyak orang. Karena pilihan yang tepat dari Maria dan Yusuf itu, lahirlah seorang juru selamat. Kalau Allah sudah memilih kita menjadi kawan sekerjanya, Dia juga akan memampukan kita menjadi kawan sekerja yang baik.
oh,